Oke, hai sobat ilmuwan muda ya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian tentunya ilmuwan muda. Nah, dan kali ini Aim ya akan memaparkan bagaimana tips dan strategi mudah menyusun bab 2 skripsi. Wah, yaitu apa? Tinjauan pustaka. Nah, ini penting banget ya bagi kalian yang lagi skripsitan kali ini ya, apalagi lagi masa pandemi ya, butuh banget kan suplemen ya agar kalian bisa tahu tips mudahnya biar skripsi kalian lebih cepat. Dan jangan lupa ya tonton dulu bab satunya biar lebih runtut dan semakin paham teman-teman. Oke, jangan lupa tetap dukung dulu ya channel Ilmuwan Muda dengan subscribe, tekan tanda loncengnya. Oke, biar kalian nggak ketinggalan info terupdate ya seputar kuliah, skripsian, tugas-tugas, menjadi mahasiswa berprestasi, produktif gitu kan. Nah, oke teman-teman ya, saksikan terus video Ilmuwan Muda. Stay tune. Oke, sobat ilmuwan muda ya, kita mulai ya penjelasan pertama yaitu terkait bab 2 tinjauan pustaka. Nah, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian daripada tinjauan pustaka ada apa aja. Macam-macam ya, tergantung prosedur daripada setiap prodi, daripada setiap kampus ya, bahkan fakultas. Ini berbeda-beda. Mungkin antara ya disiplin ilmu yang saintek gitu kan, sains dan teknologi dengan sosum itu ada struktur yang berbeda terkait tinjauan pustaka ini teman-teman. Nah, yang paling umum ya biasanya kalau di mana, kalau di saintek ya terkait tinjauan pustakanya itu langsung dituliskan ke dasar teorinya atau landasan teorinya. Jadi di situ langsung mengambil gagasan pokok ya daripada judul ya, dan masing-masing gagasan pokok itu dijadikan subbab teman-teman ya, dijadikan subbab kemudian dipaparkan ya secara lengkap dan menggunakan referensi-referensi yang empiris gitu kan teman-teman. Oke, ada juga yang dia itu banyak subbab juga ya di bab 2-nya. Misalkan ya kayak skripsi tentang sosial, dimana bagian pertamanya ya 2.1 itu ada batasan konsep teman-teman, kemudian ada penelitian terdahulu juga harus dicantumkan, kemudian ada landasan teori. Nah, ini baru terkait landasan teorinya di bagian ketiga, sama ada kerangka berpikir ya. Jadi ada 4 struktur gitu kan, yang ini bab 2 deskripsi yang berbeda terkait disiplin ilmunya. Oke, kita jelaskan yang dari keempat ini ya teman-teman, karena skripsi yang hanya menggunakan atau langsung ke teori ya yang dipaparkan di bab 2 itu nanti akan mengikuti gitu kan, termasuk ke konsepan yang ini. Nah, oke. Nah, yang pertama yaitu batasan konsep. Nah, ini mungkin agak asing ya teman-teman. Apa itu batasan konsep? Yaitu konsep-konsep ya yang akan kamu tuliskan di penelitian kamu teman-teman. Nah, konsep, ayo berarti apa? Konsep ini ya berarti suatu rancangan gitu kan, suatu dasar untuk kemudian nanti dilanjutkan, dikembangkan terhadap tinjauan pustaka kalian gitu kan. Jadi konsep ini dasarnya. Nah, dasarnya itu dapat dari mana? Nah, ini mungkin ya terkait tipsnya. Dapatnya dari mana? Dari judul ya. Misalkan ya yang saya jelaskan kemarin ya di bab 1, karena jurusan biologi, pengaruh lama fermentasi, judulnya kan pengaruh lama fermentasi dan variasi konsentrasi saki buah cipluan terhadap kualitas kimia ya dan mutu kefir air saki buah cipluan. Apa aja yang bisa diambil ya konsepnya daripada judul itu, karena ingat ya, konsep itu pasti dapatnya dari judul yang dicantumkan ya, yang dituliskan gitu kan. Apa aja nih? Pertama ada lama fermentasi, kemudian ada variasi konsentrasi teman-teman ya, kemudian ada apa lagi, ada cipluan ya tumbuhannya, kemudian ada produknya yaitu kefir. Nah, ini keempat ini sudah bisa jadi konsep. Kemudian daripada konsep ini ya teman-teman, jadi paparkan secara singkat. Ini mungkin terkait pendapat-pendapat atau definisinya saja, opini saja gitu kan, terkait konsep-konsep yang sudah diputuskan oleh teman-teman. Misalkan apa tadi ya terkait lama fermentasi. Nah, lama fermentasi seperti apa, fermentasi itu apa gitu kan. Kemudian variasi konsentrasi. Nah, konsentrasi ini maksudnya konsentrasi yang bagaimana ya,
yang optimum seperti apa. Kemudian ada cipluan. Nah, cipluan ini apa secara anatomi ya, secara morfologi, khasiat dan sebagainya. Kemudian produknya kefir. Nah, kefir ini secara definisi apa gitu kan, produk apa. Jadi itu batasan konsep yang nantinya bisa dikembangkan. Tentunya dikembangkannya di mana? Di landasan teori yang ada di subbab ketiga nanti ya. Oke, itu terkait batasan konsep teman-teman. Kemudian ya, yang kedua teman-teman ya, subbab kedua yaitu penelitian terdahulu. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Apa itu penelitian terdahulu? Yaitu berisi penelitian ya, penelitian yang serupa yang pernah dilakukan. Nah, ini dalam kasus beberapa skripsi ya, di beberapa prodi baik universitas kan, itu ada yang mencantumkan penelitian terdahulu. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi acuan ya, acuan teman-teman dalam melakukan riset penelitian. Nah, di sini penelitian terdahulu bisa berupa jurnal ya teman-teman, bisa berupa skripsi juga, atau mungkin tesis ya, atau mungkin disertasi ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini tentunya teman-teman harus adanya inovasi atau pengembangan. Jadi tidak serta-merta mencantumkan gitu saja ya, atau mungkin kita bahkan menjiplak atau menyerupai penelitian sebelumnya, tidak. Tapi di sini justru pembeda antara penelitian yang akan kita lakukan ya sama penelitian yang sudah dilakukan. Dalam artian di sini harus ada pengembangan, harus ada inovasi teman-teman. Karena tidak mungkin ya teman-teman melakukan penelitian itu yang sebelumnya gak pernah diteliti gitu, kayak gak mungkin. Karena kita itu melakukan penelitian, apalagi skripsi yang sifatnya kita tuh belajar menulis kan, skripsi itu harus ada referensi yang digunakan, harus ada acuan penelitian terdahulu yang sifatnya kita kembangkan di penelitian kita atau skripsi kita teman-teman. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, ada landasan teori. Nah, apa ini landasan teori? Yaitu subbab yang berisi teori yang digunakan dalam penelitian. Teorinya dari mana saja? Dari jurnal ya, atau dari penelitian ya, yang bisa diambil dari konklusinya atau kesimpulannya. Kemudian daripada tesis ya, dari disertasi juga. Ini bisa menjadi landasan teori. Dan ini menurut AM ya, ilmuwan muda, ini memang landasan teori ini menjadi inti daripadanya bab 2 atau yang bisa diistilahkan tinjauan pustaka. Karena biasanya pada beberapa skripsi itu langsung aja menuju landasan teori, kemudian daripada gagasan pokok yang diambil dari judul tadi ya. Contohnya kan tadi yang terkait skripsi biologi ya, ada lama fermentasi, ada variasi konsentrasi teman-teman ya. Kemudian ada apa lagi? Ada cipluan, ada produknya itu kefir. Nah, itu dijadikan subbab masing-masingnya dan dijabarkan. Pertama lama fermentasi, yaitu satu subbab itu. Jadi banyak banget, bisa jadi 2 halaman, 3 halaman, sampai 4 halaman. Kemudian konsentrasinya juga sama demikian, dikembangkan lagi gitu kan. Dan disitu berupa kolektif atau pengumpulan beberapa referensi gitu. Itu terkait landasan teori. Kemudian yang keempat, bagian keempat yaitu kerangka berpikir. Nah, ini penting banget ya, di beberapa skripsi mencantumkan terkait kerangka berpikir. Dan apa itu? Nah, ini biasanya isinya adalah bagan kerangka. Jadi di desainnya berupa bagan-bagan yang nantinya itu berawal dari suatu masalah ya. Jadi kalau yang di bab 1 itu latar belakang, nah di sini dicantumkan tapi dibagankan ya berupa rangkumannya. Bagan pertama itu berupa masalah. Nah, kemudian kita ada solusi ya, solusi sehingga akan timbul output. Biasanya seperti itu. Misalkan masalahnya tadi, kenapa kok bikin produk kefir ya? Karena ada beberapa penyakit gitu kan yang bisa disembuhkan oleh cipluan, dan dengan cipluan diolah menjadi kefir itu bisa lebih berkhasiat. Berarti masalahnya suatu penyakit. Kemudian solusinya adalah cipluan diolah menjadi kefir. Outputnya apa? Kesehatan gitu kan. Jadi berupa bagan gitu kan, dari masalah menuju ke kebermanfaatan melalui solusi yang diteliti gitu kan dalam skripsinya kalian. Oke sobat ilmuwan muda, yaitu tadi tips ya menyusun bab 2 skripsi atau tinjauan pustaka ya, tips mudahnya bagi kalian yang masih bingung ya
Ada pertanyaan atau mungkin masih galau, silahkan tanyakan ya, komen di kolom komentar. Dikonsultasikan gak apa-apa, insya Allah nanti ayam bantu ya, agar kalian skripsinya bisa lebih cepat gitu kan, lebih tepat waktu lulusnya juga teman-teman. Oke, tetap like ya video kami, share ke teman kalian semua biar lebih bermanfaat. Oke, sekian dari ayam ya, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Oke, hai sobat ilmuwan muda ya, jumpa lagi di channel kesini. Apalagi lagi masa pandemi ya, butuh banget kan suplemen ya agar kalian ilmuwan muda.